Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu: harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu nama seorang dewi. Jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang-elang Kaukasus itu kan. Jadi jantungnya dimakan elang terus tumbuh lagi, dimakan lagi tumbuh lagi, sampai kiamat hukumannya gitu, karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau tidak atas jasanya Prometheus, kita tidak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak, nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, Zeus ini sedang mangkel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk, kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat, masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan.
Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar pengen jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci, disebutnya kafir atau kufur. Terus selain itu harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas loh Pak, cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepet. Kalau disuruh berharap untuk dagang, anaknya guru juga begitu, anaknya pemikir juga begitu, biasanya. Jadi cita-cita, harapan itu mix antara fitrah individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu tidak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya tidak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu, bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari Biksu Thich Nhat Hanh, dari ini Biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot, kalau bahasa Islamnya ya. Dia punya order of interbeing. Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab
dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpek sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang ndak apa-apa. Bayangkan besok dapat yang terbaik, Nah, itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacare gonta-ganti dapatnya yang jelek. Aku kan ndak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Ndak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu ndak lulus-lulus, ndak apa-apa. Saya masih berharap ndak ter-DO. Kok kamu ter-DO, ndak apa-apa. Saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena ndak punya ijazah, nggak punya, ndak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Loh kan itu enak, selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu neneknya, kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi, masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan.